Ketika sorak-sorai stadion mulai redup dan kejayaan masa lalu semakin terlihat seperti mimpi yang sulit digapai kembali, para pakar mulai angkat bicara. Mereka mengeluarkan peringatan keras, masa depan sepak bola Malaysia ada di ambang kehancuran. Jelang laga timnas Malaysia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia, pelatih Malaysia bernafsu akhiri 11 tahun rekor selalu kalah dari Vietnam. Ternyata tetangga jiran kita ini sudah 11 tahun tidak menang melawan Vietnam. 11 tahun. Ini gimana ya? Mau melawan Vietnam yang sudah 3 kali kita kalahkan, tidak pernah menang selama 11 tahun. Mau melawan King Indo ya guys. Mungkin karena alasan ini mereka tidak mau melawan Indonesia. Ternyata ada kekhawatiran dari mereka melawan Vietnam yang tidak pernah menang selama 11 tahun. Sepertinya Vietnam akan memperpanjang rekornya menjadi 12 tahun kayaknya. Legenda sepak bola Malaysia yaitu Datuk Jamal Nasir Ismail telah mengungkapkan bahwa pengalaman dan eksposur di level internasional sangatlah penting bagi para pemain sepak bola muda Malaysia untuk mencapai kesuksesan. Namun, kenyataan yang terjadi di Malaysia saat ini justru berbanding terbalik dengan harapan Jamal. Beberapa tim besar memutuskan untuk mundur. Selain itu, pengamat sepak bola Malaysia yaitu Zulakbal telah menilai bahwa situasi ini akan berdampak negatif dan membawa malapetaka bagi sepak bola nasional. Kurangnya dana dan ketergantungan pada bantuan pemerintah negara bagian menjadi masalah utama yang perlu diatasi. Assalamualaikum, Abang Din, fans Perak FC. Tapi Abang Din mesti maklum baru-baru ni macam dikejutkanlah dengan kenyataan yang kemungkinan besar Perak FC akan menarik diri daripada Liga sebagai penyokong kuat. Boleh katakan penyokong nombor 1 juga Perak FC. Apa yang reaksi Abang bila dengar berita tersebut? Abang dah jangka benda ni akan berlaku ataupun memang terkejut sebenarnya? Rasa terkejut lah dengar berita Perak FC nak tutup. Dengar ataupun apa yang abang tahu sebenarnya tentang benda ni? Sebab saya dikabarkan player-player juga ramai yang tak ada gaji. Dah beberapa, mungkin ada yang berkongsi apa yang diorang lalui selama ni dengan abang. Saya ada seorang player import. Dia WhatsApp kat Maklum, beritahu dia tak ada duit nak makan. Nak top up pun tak ada duit. Lepas tu Maklum tak WhatsApp saya. Lepas tu saya pakat 5-6 orang, kita orang pergi jumpa player tu. Nama Sunday. Sampai sana kita jumpa dia, dia cerita sampai air mata dia pun menitik. Kita pun tak sampai hati kita tengok dia. Maksudnya sampai tak ada duit nak makan langsung? Sampai dia cakap tak ada duit nak makan, nak top up pun tak ada duit. Pada macam kita sebagai penyokong kan, kita rasa takkanlah seorang player import boleh jadi macam ni kalau dekat kan. Masa depan sepak bola Malaysia memang mungkin bisa dikatakan sedang berada di persimpangan jalan. Ya teman-teman, dengan beberapa tim besar yang mundur dari kompetisi. Zulakbal Abdul Karim ya kalau tidak salah, sang pengamat sepak bola Malaysia telah menilai bahwa situasi ini akan berdampak negatif dan membawa malapetaka bagi sepak bola nasional. Karena kurangnya dana dan ketergantungan pada bantuan pemerintah negara bagian, ini menjadi masalah utama yang perlu diatasi. Jika tidak ada perubahan, maka sepak bola Malaysia akan semakin sulit untuk mencapai kesuksesan di level internasional. Masa depan sepak bola Malaysia di ambang kehancuran, pakar ungkap fakta mengerikan. Ketika kebanggaan mulai terkikis, saatnya bertanya, benarkah sepak bola Malaysia lebih unggul dari Indonesia? Sudah terlalu sering kita mendengar perdebatan klasik di dunia maya. Netizen Malaysia dengan penuh percaya diri menyebut bahwa sepak bola mereka berada di atas Indonesia. Namun, fakta-fakta terbaru justru memperlihatkan sisi yang jauh lebih kelam dari sepak bola negeri jiran. Liga yang sekarat, klub yang menyerah, dan impian yang perlahan memudar. Ini bukan sekadar prediksi, ini kenyataan. Pakar sepak bola mulai angkat bicara, masa depan Liga Malaysia berada di ambang kehancuran. Satu demi satu, klub mulai menarik diri dari kompetisi. Keputusan ini bukan sekadar emosional, melainkan refleksi dari berbagai masalah yang sudah lama mengakar. Ketidakstabilan finansial, minimnya daya saing, serta lemahnya sistem pengelolaan membuat banyak tim merasa tak lagi sanggup bertahan.
Apakah ini pertanda akhir dari kejayaan sepak bola Malaysia, atau justru kesempatan bagi Indonesia untuk melangkah lebih jauh? Tak dapat dimungkiri, kondisi ini adalah tamparan keras bagi mereka yang selama ini meremehkan sepak bola Indonesia. Sementara di tanah air, kompetisi semakin ketat, talenta baru bermunculan, dan strategi pengelolaan liga mulai mengalami transformasi ke arah yang lebih baik. Kita harus bertanya, benarkah Malaysia masih bisa bertahan, atau justru ini awal dari era kejatuhan? Malaysia kini harus menghadapi kenyataan pahit, sepak bola mereka semakin sulit berkembang. Tanpa perbaikan sistem yang signifikan, sulit membayangkan bahwa mereka masih akan berdiri tegak dalam kompetisi internasional di masa depan. Masa depan sebuah bangsa juga tercermin dalam olahraga mereka. Apakah Malaysia sudah kehilangan harapan? Di tengah krisis ini, Indonesia terus melaju. Perjalanan sepak bola tanah air memang belum sempurna, masih banyak yang perlu diperbaiki. Namun, jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di Malaysia, Indonesia memiliki peluang jauh lebih besar untuk berkembang dan mencetak prestasi lebih tinggi. Jangan-jangan selama ini mereka hanya bersembunyi di balik nostalgia kejayaan yang mulai pudar? Debat netizen mungkin tak pernah usai, namun fakta yang tersaji di lapangan lebih berbicara. Mungkin saatnya berhenti meremehkan dan mulai menerima kenyataan bahwa sepak bola Malaysia berada dalam krisis besar yang belum tentu bisa mereka atasi. Ketika sepak bola bukan lagi soal kebanggaan, melainkan pertarungan bertahan hidup. Siapa yang masih sanggup berdiri? Di akhir cerita ini, kita patut bertanya, masihkah Malaysia memiliki harapan untuk bangkit? Atau justru ini kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa selama ini mereka telah meremehkan kekuatan yang sebenarnya? Satu hal yang pasti, sepak bola bukan sekadar permainan. Ini adalah cerminan ambisi, manajemen, dan tekad yang tak bisa dipalsukan. Kita semua akan melihat bagaimana kisah ini berlanjut. Saksikan bagaimana sepak bola Asia Tenggara terus berubah dan siapa yang akan bertahan di puncak. Realita yang menyakitkan. Faktanya, ketika Indonesia disebut tidak berkelas, klub Malaysia malah tidak punya kelas untuk bertanding. Apa maksudnya pemeringkatan FIFA kalau kompetisi domestik seperti rumah yang atapnya bocor, temboknya retak, dan penghuninya miskin? Bahkan AFC pun mulai menonjolkan kualitas dan kredibilitas Liga Malaysia. Apakah akhir dari kesuksesan ini semu? Ataukah ini baru awal dari krisis yang lebih parah? Harapan palsu versus pembangunan nyata. Malaysia sering hidup dalam nostalgia. Pernah juara AFF, pernah kalahkan Indonesia, pernah punya Safi Salih. Tapi ingat, masa lalu tidak bisa mencetak gol hari ini. Sementara Indonesia, meski pernah jatuh berkali-kali, justru bangkit dengan cara elegan. Kita tidak hanya membangun skuad, tapi juga mental, semangat, dan mimpi. Mimpi yang pelan-pelan menjadi kenyataan, bukan sekadar kenangan indah yang dibanggakan di kolom komentar TikTok. Saatnya bercermin. Mungkin inilah saatnya Malaysia bercermin, bukan ke arah Indonesia, tapi ke dalam diri mereka sendiri. Sebab musuh terbesar mereka bukan timnas Garuda, melainkan sistem yang rapuh, klub yang runtuh, dan harapan yang mulai pupus. Jika terus mengabaikan akar masalah dan hanya merasa khawatir masa lalu, maka sepak bola Malaysia tidak akan menyaingi Indonesia, tapi malah terjebak di bawah bayangannya. Karma berbicara, waktu menjawab, mereka pernah tertawa saat kita terjatuh. Tapi kini kita berdiri dan mereka mulai limbung. Inilah sepak bola. Terkadang kamu di atas, terkadang kamu mengecewakanmu sendiri. Indonesia belum sempurna, tapi sedang bergerak maju. Malaysia sedang dihantui masa depan yang suram. Dan buat netizen yang mengatakan Indonesia masih di bawah level Malaysia, cukup kami jawab. Kami memang di bawah, saat melangkah lebih kuat untuk melompati kalian sepenuhnya.